Komite Olimpiade Internasional atau IOC melarang Indonesia menjadi tuan rumah event olahraga di bawah IOC. Keputusan ini diambil setelah pemerintah memutuskan tidak memberi visa bagi atlet Israel berlaga di kejuaraan dunia senam 2025 di Jakarta. Lalu mengapa netizen Indonesia mengaitkan momen ini dengan Ganevo di era Presiden Soekarno? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Komite Olimpiade Internasional atau IOC pada 22 Oktober lalu merilis pernyataan resmi untuk mengakhiri seluruh komunikasi dengan Komite Olimpiade Indonesia atau KOI terkait peluang Indonesia menjadi tuan rumah ajang multi cabang seperti Olimpiade. Keputusan IOC itu terbit setelah pemerintah Indonesia tidak memberi visa kepada 6 atlet Israel untuk tampil di kejuaraan dunia senam 2025 di Jakarta. Dalam pernyataan resmi melalui situs resmi organisasi, Dewan Eksekutif IOC menyatakan keprihatinan setelah 6 atlet Israel tidak bisa tampil di kejuaraan dunia senam 2025 di Indonesia. Sebagaimana diketahui, Indonesia menjadi tuan rumah ajang senam artistik yang digelar di Indonesia Arena Senayan, Jakarta mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2025. Di ajang ini pemerintah menolak memberikan visa bagi 6 atlet Israel untuk berkompetisi. Jadi pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober yang akan datang. Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan dan terakhir dalam pidato beliau di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina, terutama di Gaza. Dan pemerintah Indonesia tegas berpendirian bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel sampai dengan Israel mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka. Penolakan juga dilakukan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Pramono mengaitkan penolakan itu dengan situasi yang terjadi di Gaza, Palestina, di mana militer Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Tentang atlet Israel kalau ke Jakarta, tentunya sebagai Gubernur Jakarta dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan. Dan yang paling prinsip saya juga berharap pemerintah dalam hal ini ataupun organisasi yang ingin mengundang harus berpikir 1000 kali, dan kalau saya yang paling penting visanya nggak usah dikeluarin aja supaya nggak ke Jakarta, karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet, apalagi atlet gimnastik ya, itu bertanding di Jakarta dan pasti akan menyulut membangkitkan kemarahan publik dalam kondisi yang seperti ini. Akibat penolakan pemerintah menerbitkan visa untuk atlet Israel itu, IOC memutuskan untuk menutup peluang Indonesia menjadi tuan rumah ajang multi cabang seperti Olimpiade. Menpora menjelaskan putusan IOC itu hanya menutup peluang Indonesia untuk menjadi tuan rumah event di bawah IOC. Tapi Indonesia tetap bisa mengirimkan atlet dalam event IOC di seluruh dunia. Karena itu Erick menegaskan pemerintah tetap menjalankan blueprint olahraga nasional, termasuk partisipasi dalam ajang internasional seperti SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade. Ya, berdasarkan surat yang IOC kirimkan. Tetapi kita sebagai bangsa tetap kita punya blueprint olahraga, kita kirim ya para atlet kita ke luar negeri ya untuk bisa mengibarkan bendera merah putih ya. Pengamat olahraga Anton Sanjoyo menyebut kerugian Indonesia dengan tidak bisa menjadi tuan rumah adalah Indonesia kehilangan kesempatan melakukan branding berskala internasional. Begini, kan yang dimaksud dengan tidak boleh menjadi tuan rumah itu di ajang-ajangnya IOC. Ya tentu ada kerugian karena kalau kita menggelar ajangnya IOC itu kan branding. Kita memasarkan diri keluar bahwa Indonesia adalah bangsa yang hebat, bangsa yang bersahabat, bangsa yang mampu menggelar. Kita ingat Asian Games 2018 kan sukses, gitu kan?
itu nama Indonesia langsung harum di tingkat dunia meskipun yang digelar adalah event di level Asia. Tapi karena kita sukses, ya nama Indonesia melambung. Nah sekarang Indonesia kan bidding juga nih untuk Olimpiade 2036. Nah itu dilupakan dulu lah. Ada keinginan juga untuk menggelar Youth Olympic pada tahun mungkin 5 atau 6 tahun lagi, ya itu dilupakan dulu lah. Sepanjang memang perintah IOC ini belum dicabut. Nah kalau perintah ini sudah dicabut dengan lobby-lobby yang dilakukan oleh NOC, oleh Kemenpora, saya kira sih bisa. Tapi sekali lagi, sejatinya ini bukan kali pertama Indonesia mendapat sanksi dari IOC. Pada tahun 1963, Indonesia juga pernah dikenai hukuman dari IOC karena alasan yang sama, yakni menolak kehadiran atlet Israel di Asian Games keempat di Jakarta pada 1962. Saat menjadi tuan rumah, Indonesia menolak memberikan visa kepada atlet Israel dan Taiwan karena alasan politik. Bagi Indonesia, mengundang Israel sama saja mengakui penjajahan Palestina. Sementara Taiwan tak diakui sebagai negara karena dianggap bagian dari Republik Rakyat Cina. Keputusan itu berbuntut panjang. Pada Februari 1963, IOC menilai Indonesia mencampur adukan politik dengan olahraga dan memutuskan mencabut keanggotaan sekaligus menunda partisipasi Indonesia di ajang Olimpiade. Akibat sanksi itu, Menteri Olahraga Maladi mengecam langkah IOC dengan keras dan menyebut organisasi tersebut sombong dan sewenang-wenang. Maladi menuding IOC menerapkan standar ganda. Buktinya, pada Olimpiade 1948 di Inggris, Jepang dan Jerman tidak diundang karena dendam Perang Dunia II. Begitu juga Amerika Serikat pernah menolak atlet Jerman Timur bertanding di negaranya. Namun dalam 2 kasus itu, IOC tidak memberikan sanksi apapun. Dengan sanksi IOC itu, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah agar Indonesia keluar dari IOC dan mendirikan Olimpiade tandingan sekaligus membuat Olimpiade sendiri dengan nama Games of the New Emerging Forces atau GANEVO. Pada 10 hingga 22 November 1963, Indonesia resmi menggelar Olimpiade tandingan GANEVO di Jakarta yang diikuti 10 negara dari Asia, Afrika, hingga Eropa. Bagi Soekarno, ajang ini bukan hanya kompetisi olahraga, melainkan pernyataan sikap politik bangsa-bangsa tertindas terhadap imperialisme internasional. Tentu, situasi geopolitik hari ini beda dengan tahun 1960-an. Indonesia juga tidak menunjukkan tanda-tanda melakukan aksi konfrontatif. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir tetap mendorong Komite Olimpiade Indonesia atau KOI untuk terus berupaya melakukan negosiasi dengan IOC. Karena beberapa case di dunia, ya tetap kesempatan berdiskusi bersama tentu IOC terbuka. Nah karena itu saya mendukung penuh ya sebagai Kementerian Olahraga ya kepada KOI ya untuk terus berbicara, berbuka komunikasi dan juga mencari jalan keluar. Jadi ini sesuatu yang masih dalam arti pembicaraan. Ya, negosiasi merupakan jalan terbaik saat ini. Di penolakan Indonesia untuk memberikan visa bagi atlet Israel, sejatinya juga menjadi sikap penting untuk menunjukkan posisi Indonesia terkait dengan genosida Israel di Gaza dan secara umum di Palestina. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.